Halo teman-teman semuanya, buat kalian yang tertarik untuk kuliah di UT, kalian wajib banget nih nonton video ini karena aku akan bahas biaya kuliahnya tuh berapa sih. Aku juga akan bahas tentang istilah-istilah yang ada di UT, contohnya RPL dan non-RPL, layanan SIPAS dan non-SIPAS, mekanisme belajar, KPM, Pluton, dan TMK, dan masih banyak lagi. Jadi jangan lupa kalian tonton sampai akhir ya, supaya kalian paham nih tentang sistem kuliah di UT. Oke guys, jadi aku mahasiswa baru UT. Nah, aku daftar sekitar Januari tahun 2024 kemarin. Jadi aku udah hampir 1 tahun di UT, alias aku udah 2 semester di UT. Nah, aku itu masuknya mekanisme RPL pada saat itu, atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi biaya daftar aku kuliah itu sebanyak 400.000. Nah, tapi kalau kalian mau pilih yang non RPL atau reguler, itu biaya daftarnya cuma 100 ribuan aja guys. Tapi kalian ada nggak sih yang penasaran apa sih bedanya RPL dan non RPL? Karena kan biaya daftarnya beda nih ya. Nah, di sini aku akan jelasin ya guys ya. Jadi kalian jangan sampai salah ketika kalian daftar. Karena kalau misalnya kalian seharusnya itu daftar yang non RPL, tapi kalian malah daftar yang RPL, itu nanti kalian akan bayar lebih mahal guys. Kita mulai dari yang paling mudah dulu ya, yaitu non RPL atau reguler. Jadi kalau misalnya kalian lulusan SMA, jadi kalian fresh graduate, kalian belum pernah kerja, belum pernah kuliah sebelumnya, kalian harus pilih yang non RPL atau reguler. Nah, biaya daftarnya itu cuma 100 ribuan aja. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah, simpelnya gini, kalau misalnya kalian udah pernah kuliah D3 atau D2 di kampus sebelumnya, kalian udah pernah belajar nih pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, dan matkul-matkul lainnya, nilainya A misalnya. Terus kalian daftar lagi nih S1 di UT. Kalau misalnya kalian pilih yang non RPL atau reguler, artinya kalian harus belajar matkul itu dari awal lagi. Nah, itu kan bener-bener nyusahin banget ya, dan bikin kita capek gitu. Dan kita juga harus keluarin duit lebih dong otomatis untuk biaya dosen dan biaya bukunya itu. Artinya kalian harus pilih yang RPL supaya apa? Supaya nilai matkul yang sebelumnya kalian udah pernah pelajarin di tempat D3 atau D2 itu bisa diakui di UT. Maaf ada suara ayam ya guys. Nah, yang tadi aku jelasin itu adalah skema RPL untuk pendidikan yang formal. Itu pakai transkrip nilai dari kampus yang sebelumnya. Tapi di UT juga ada 3 mekanisme RPL lainnya, yaitu mekanisme untuk RPL pendidikan informal, pendidikan non formal, dan pengalaman kerja. Oke, aku akan bahas tentang RPL pendidikan non formal. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah kuliah D2 atau D3 di kampus sebelumnya, nah kalian hanya ikut kursus atau pelatihan di salah satu lembaga, itu kalian juga bisa pakai mekanisme RPL supaya kuliah di UT-nya gak terlalu lama guys. Kalian tinggal input aja atau kalian lampirkan berkas transkrip nilai dari tempat kursus atau pelatihan kalian. Untuk RPL pendidikan informal, kalian juga bisa mencantumkan ya, atau kalian bisa input berkas sertifikat dari lembaga yang kredibel, karya monumental, atau karya ilmiah. RPL yang terakhir yaitu RPL pengalaman kerja. Contohnya kalian belum pernah nih kuliah, tapi kalian udah ada pengalaman kerja jadi aparat desa di salah satu instansi pemerintah, dan kalian mau kuliah S1 ilmu pemerintahan di UT guys. Nah, kalian bisa juga pakai RPL pengalaman kerja, yaitu surat yang harus dilampirkan adalah rekomendasi dari atasan kalian. Nah, intinya RPL ini adalah kita mengajukan guys, kita mengajukan agar mata kuliah itu bisa diakui oleh UT, sehingga kita nggak perlu belajar lagi di UT. Diterima atau ditolaknya RPL kita itu tergantung UT ya guys ya. Bisa jadi nilai yang sebelumnya A di UT malah diakuin admin, itu bisa juga. Nah, bisa jadi juga di sebelumnya ya, di kuliah sebelumnya atau di tempat kursus sebelumnya kita sudah belajar pendidikan agama, tapi di UT itu nggak diakui gitu. Itu juga bisa guys, itu tergantung UT-nya. Jadi ketika memang UT menolak RPL kita juga bisa melakukan banding ya guys ya. Itu tergantung teman-teman mau melakukan banding atau ikhlas aja gitu, kita harus belajar matkul itu dari awal lagi. Nah, kalian jadi udah tahu kan apa bedanya RPL dan non RPL, jadi jangan sampai salah ya ketika memilih layanan ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang layanan di UT. Ada SIPAS dan non-SIPAS. Jadi kalau misalnya kalian pilih SIPAS, itu adalah sistem paket semester. Nah, kalian itu nggak bisa milih matkul sendiri yang akan kalian pelajari. Jadi matkul yang kalian pelajari itu langsung dipilihkan oleh UT. Jadi kalian tinggal langsung bayar aja. Nah, kalau misalnya
kalian pilih yang non-SIPAS atau non-sistem layanan per semester itu, kalian pilih sendiri matkul yang akan kalian pelajari di semester berikutnya. Jadi kalian bisa menentukan berapa SKS yang bisa kalian tempuh dalam satu semester. Nah, sebenarnya aku lebih prefer untuk non-SIPAS karena aku pengen pilih matkul langsung, karena aku bisa memaksimalkan SKS aku. Jadi semester 1 dan semester 2 itu maksimalnya 21 SKS, semester 3 sampai selanjutnya maksimalnya 24 SKS, dan kita bisa full 24 SKS itu. Kalau kalian pilih yang SIPAS itu nggak bisa full SKS, guys. Selanjutnya kita akan bahas tentang cara belajar di UT itu gimana sih. Nah, ada 3 cara untuk belajar di UT. Yang pertama yaitu TTM atau tutorial tatap muka. Ini tuh sebenarnya sama aja kayak waktu kita kuliah di univ biasanya, tapi intinya kalau kalian mau TTM itu minimal harus ada 20 orang. Jadi kalian harus punya kelompok. Kalau misalnya di UT layanan daerah kalian ya, contoh di UT-ku, di UT Pangkal Pinang, itu yang milih TTM itu kurang dari 20, itu TTM-nya nggak bisa dilaksanain, guys. Jadi nggak bisa tatap muka. Nah, kalau misalnya yang milih TTM udah minimal 20, tatap muka bisa dilakukan. Nah, kuliah kalau tatap muka ini juga cuma Sabtu sama Minggu aja. Jadi buat kalian yang kerja, ini nggak akan mengganggu jam kerja kalian ya, kalau kalian kerjanya 5 hari kerja. Cara belajar yang kedua yaitu tuton atau tutorial online. Jadi buat kalian yang kerjanya full time kayak aku tuh kerja 5 hari kerja full, dan aku tuh pengennya Sabtu sama Minggu itu aku free di rumah. Jadi aku pengennya cuma ya online aja, jadi pilihnya tuton. Nah, kalau kalian mau pilih tuton, kalian harus buka ya website elearning.ut.ac.id. Di situ ada form kesediaan tuton. Jadi kalian wajib untuk klik ya bersedia, karena kalau kalian nggak klik ya bersedia, kalian nggak akan pernah bisa ikut tuton di UT. Jadi kalau misalnya kalian pilih yang tuton, nah itu nantinya kan dari sesi 1 sampai sesi 8, guys. Nah, setiap sesi itu jangka waktunya 2 minggu. Contoh ya, kalian mulai sesi 1. Nah, nanti di sesi 1 ini ada diskusi. Nah, jadi kita tuh berinteraksi dengan dosen dan mahasiswa-mahasiswa lainnya, teman-teman kita yang satu kelas itu selama 2 minggu, guys, jaraknya. Nah, nanti dosennya itu ngasih soal dan kita bisa ngejawab di situ. Jadi kita bisa lihat jawaban mahasiswa lain, dan mahasiswa lain juga bisa lihat jawaban kita, dan dosennya juga bisa nge-reaction ya atau ngomentarin jawaban kita. Jadi menurut aku tutor itu seru ya, karena ada interaksinya gitu meskipun cuma online aja. Nah, nanti diskusi itu ada, setiap sesi itu ada terus, tapi kalau tugasnya itu cuma ada di sesi 3, sesi 5, dan sesi 7. Buat temen-temen yang males banget ada interaksi sama dosen atau sama mahasiswa padahal online tapi kalian males gitu, itu kalian bisa juga ke tugas mata kuliah. Jadi cara belajar di UT yang ketiga itu adalah tugas mata kuliah atau TMK. Nah, kalian kalau misalnya mau TMK, kalian nggak perlu isi form kesediaan tuton. Jadi kalau kalian nggak isi form itu, kalian otomatis teralih ke TMK. Nah, websitenya nanti pakainya tmk.ut.ac.id. Dia itu cuma ngerjain tugas aja, guys. Jadi nanti di website itu, TMK itu udah ada jadwal untuk pengisian atau untuk input tugas maksimalnya itu kapan. Jadi nggak ada diskusi sama dosen, nggak ada diskusi sama mahasiswa, nggak ada ya interaksi sama dosen. Intinya kalian cuma bener-bener kuliah ngerjain tugas 3 kali doang untuk 1 semester, terus udah deh kalian UAS. Tapi kalian yakin nggak nih bisa kuliah tanpa interaksi sama dosen? Banyak banget yang tanya di TikTok aku, Kak, kalau misalnya aku kerja full time, kira-kira aku isi yang tuton atau aku ikut yang TMK? Nah, kalau menurut aku ya itu tergantung preferensi kalian. Kalau misalnya kalian emang pengennya ada interaksi sama dosen, pengennya ngerjain diskusi, jadi punya insight atau tambahan wawasan, kalian pilih yang tuton. Tapi kalau kalian yang bener-bener, aduh aku males banget Kak untuk jawab diskusi, nyari-nyari jawaban dari pertanyaan dosenku, kalian males setiap minggu ada diskusi, kalian pilih yang TMK ya guys. Jadi jangan tanya Kak lebih baik yang mana, karena itu menurut aku itu tergantung persepsi, tergantung keinginan kalian.
Yang tadi itu adalah istilah-istilah yang wajib kalian tahu sebelum kalian daftar. Jadi ketika kalian daftar di UT nanti ada pilihannya tuh, kalian SIPAS atau non SIPAS, TTM, Tuton atau TUWEB. Nah itu ada pilihannya. Jadi kalau aku itu pilih non SIPAS Tuton. Jadi aku non SIPAS, aku pilih sendiri mata kuliah yang mau aku pelajari dalam 1 semester, dan aku mekanismenya Tuton. Jadi aku maunya tetap ada diskusi, tetap ada tugas, tetap ada interaksi, tapi online. Jadi aku di rumah aja. Nah, kalian udah tahu kan nih istilah-istilah yang ada di UT. Jadi jangan sampai kalian salah ya, karena nanti pas kalian daftar di admisi.sia.ut.ac.id, di situ nanti bakal ditanya guys. Jadi ada centangnya, kalian pilih yang SIPAS atau non SIPAS. Jadi kalau misalnya kalian udah daftar, nah nanti nomor WhatsApp kalian otomatis akan terekam oleh sistem UT. Nantinya akan ada broadcast tentang jadwal OSMB atau orientasi mahasiswa baru. Tenang aja guys, OSMB di UT itu benar-benar seru banget, gak ada yang aneh-aneh. Jadi nanti kita hanya mendengarkan materi aja, materi tentang cara belajarnya, apa aja ekskul yang bisa kita dapatkan di UT gitu. Pokoknya seru banget. Dan kalau di UT Pangkal Pinang ya, UT tempat aku di situ itu ada dikasih makanan beratnya sama dikasih kue juga. Tapi beberapa UT daerah lainnya itu nggak dikasih makanan ya. Jadi better kalian harus makan terlebih dahulu karena acara ini lumayan panjang guys durasinya. Itu mulai dari pagi jam 7 pagi sampai sekitar jam 1:30. Tuh lumayan banget lah ya. Guys, sebisa mungkin waktu OSMB kalian datang ya, karena nanti di situ ada banyak banget kuis-kuis yang harus kita jawab. Nanti itu akan dapat sertifikat guys, dan katanya sertifikatnya ini itu untuk pendampingan mengambil ijazah nantinya. Nah, nanti kuis-kuisnya itu ada di silayar.ut.ac.id. Kita akan dikasih tahu username sama passwordnya. Kalau kalian nggak datang, kalian nggak bakal dapat sertifikat itu. Jadi usahain kalian datang ya. Kalaupun kalian nggak bisa datang, di semester selanjutnya itu bisa kok, bisa datang. Karena UT itu gampang ya guys ya. UT itu selalu memberikan kemudahan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kalian nggak usah takut. Kalau misalnya Kak, jadwal OSMB ku ini bertepatan dengan aku umroh atau kakakku nikahan gitu, bisa guys diundur. Intinya nanti kalian daftar aja di semester selanjutnya kalau emang kalian gak bisa ikut di semester ini. Selain OSMB itu kan dapat sertifikat ya. Kita itu juga harus dapat sertifikat PKBJJ, sertifikat workshop tugas, sertifikat klinik ujian, dan sertifikat karya ilmiah. Jadi sebenarnya cuma ada 5 acara penting aja sih guys. 5 acara ini sebenarnya bisa online ya, tergantung dari UT kalian mengadakan versi online-nya atau enggak. Tapi biasanya sih kalau di UT aku ya, itu kita tuh langsung datang ke kantor UT-nya. Jadi itu adalah 5 acara di mana kita harus wajib datang ya, kalau bisa sebisa mungkin kita datang. Nanti kita akan ketemu juga dengan mahasiswa-mahasiswa dari jurusan lainnya. Seru banget loh guys, apalagi kan aku ini ya anak rantau, jadi aku nggak punya siapa-siapa di sini, aku nggak ada saudara. Jadi kalau misalnya ada acara UT itu aku datang terus, aku nggak pernah nggak datang, karena ya disitulah aku bisa berkenalan dengan warga-warga di sini yang ikut juga jadi mahasiswa UT. Selanjutnya aku akan bahas biaya kuliah di UT per 1 semesternya. Nah, kira-kira mahal gak ya kuliah di UT? Disclaimer, aku akan bahas biaya kuliah khusus yang SIPAS ya. Karena kan kalau SIPAS itu udah ditentuin ya sama UT gimana makulnya kita dalam 1 semester. Nah, ini aku tampilin list daftar biaya uang kuliah untuk yang SIPAS per masing-masing program studi dan jurusan. Kalau misalnya non SIPAS itu nggak aku tampilin karena kan kalian milih matkul sendiri ya, di kemungkinan besar akan berbeda dengan tarif yang ada di sini, karena kan kalian bisa memaksimalkan ya jumlah SKS yang kalian tempuh. Ada juga yang tanya sama aku, Kak, untuk biaya buku di UT itu wajib nggak sih? Oke, aku akan spill biaya aku per 1 semester untuk jurusan akuntansi pilihan non SIPAS Tuton ya. Nah, jadi kalau misalnya kita breakdown, ini ada biaya untuk kuliahnya, ini adalah biaya untuk layanan tutornya, itu yang pertama. Yang kedua itu emang ada biaya untuk buku, dan yang ketiga itu ada biaya untuk pengiriman buku. Nah, salah satu hal ya yang bikin biaya kita bengkak ini adalah biaya pengirimannya, karena buku UT ini dikirim dari UT Pusat atau Jakarta. Jadi semakin jauh jarak kita dari Jakarta itu akan semakin mahal biaya pengirimannya. Contoh, aku ini
tinggal ya, aku lagi merantau di Pangkal Pinang, itu biaya bukunya itu bisa sampai 300-an. Untuk biaya pengiriman di Kalimantan jauh lebih mahal lagi. Dan di YouTube aku ada juga yang komen untuk ke Papua Barat itu 700-an cuma untuk biaya pengiriman aja. Jadi kalau misalnya ada orang UT ya yang nonton video ini, bisa nggak Pak biaya pengirimannya itu mungkin diturunin Pak, supaya nggak terlalu mahal ya. Karena kalau misalnya pengiriman buku kayak yang kakaknya ke Satria ini ya ke Papua 700.000 itu menurutku lumayan besar sih untuk biaya pengirimannya. Tapi nggak apa-apa lah ya Kak, namanya juga kita menuntut ilmu ya, pasti ada aja biaya yang harus kita korbankan. Mungkin segitu aja video yang bisa aku bahas di sini, karena ini udah lama banget ya guys. Takutnya kalian nanti bosan dengan pembahasan aku. Nah, nanti di video berikutnya aku akan bahas juga tips ya mendapatkan nilai diskusi 100, nilai tugas 100 itu kayak gimana. Karena sebelumnya nilai tugas aku tuh 70-an guys. Terus aku setelah mendapatkan tips ya dari rekan kerja aku yang ngasih tahu ke aku bisa dapat nilai yang bagus. Aku mau kasih sharing ke kalian. Nanti kalian bisa ngerjain tugas cukup 15 menitan aja, nggak usah lama-lama, tanpa joki ya, tapi nilainya bagus. Ini bagus banget buat kalian yang kerja ya. Terus kalian pilih Tuton, itu kan banyak ya diskusi atau tugasnya. Nanti aku bakal spill caranya, cara cepatnya, cara mudahnya, nggak capek, nggak ribet ya, nanti di video selanjutnya. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dadah semuanya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya channel YouTube aku. Bantu aku menuju 100.000 subscriber. Jadi nanti aku makin semangat lagi nih untuk bikin video-video yang menarik lainnya dan bermanfaat untuk kalian tentunya. Dadah semuanya.